hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan bukti di saatnya lagi Tiga poin dulu ya. Ada. Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti kalau ada mediasi yang sudah datang juga Mas Bukti? mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Sudah berarti sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bukti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu, akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua dua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bukti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bukti di saatnya lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bukti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bukti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bukti untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan tadi kata Tendi kan Mas Bukti nggak mau sebenarnya ya usahanya sih. Apa Mas? Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya nanti ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Soal saling unfollow dari sosmed, ya Dila duluan yang unfollow gimana? iya betul, ya udahlah itu urusannya dia, itu terserah dia mau. Iya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan, aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bukti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku
aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedenger ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Fadila ya? Iya. Kenapa itu? Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Mungkin kemarin permasalahan kemarin tersebut juga Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu, Anak-anak mau ketemu juga bisa. jadi nggak Sampai- ditutup jalan Ya, buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Sama anak-anak? Itu pas 2 minggu ya? 2 minggu Dua kurang minggu. ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu di Kamis. Acam selalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu ini. Anak-anak Ya, seminggu. mempertanyakan juga Mas Ah, ah. Kak Bekti udah pisah juga dari Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali Sama sama anak-anak. by phone itu? Belum, karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di V radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak ingat sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi Operasi. selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone. Mas tadi menyampaikan terkait rumah pondok KB yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian untuk ya akan dibagi dua itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas tadi Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita dari 2019 katanya dari sebelum Mas Bekti sakit, benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada mengajukan sampai akhirnya triggernya tuh sekarang Pemilu yang tidak bisa ditolerir ini atau gitu? Apa namanya, pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya Ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini ya, menghargai privasi masing-masingnya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan ya, pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara
agama kayak negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana, Mas? Kalau Anak memang susah belum, banget. karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya, jadi takut malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal. Nah, itu Kesepakatannya seperti apa? Ini schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini Mau seperti beresin, itu dulu. Beresin yang sekarang ini. Sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa nggak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat-loncat dikit aja udah tuing gitu. Kapan lo loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya Dari sini ke tangga. Senayan. Ya nggak gitu juga Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Masih marahin. Boleh update sedikit tentang ini Kesehatannya? kan Oke. operasi pada Kirja Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi Udah memang bisa mikir. Ayo. jadi di mataku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan Bukti? Jadi misalnya wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok tak punya hidung kalian itu? Masker, Pakai masker ya. Pakai masker. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini elo gitu kayak gitu. Jadi Kalau yang dari kiri, jauh- yang kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Nah, kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas, Ya. di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup Kayak dalam air, kalau ya, dalam air buka mata. ya, Oh, betul. jadi blur banget. Blur banget, tapi siluet-siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuknya gini. Ya. Tapi bukan cantik-cantik ganteng ini nggak kelihatan nih, Mas? Enggak. Tidak terlihat. Percuma, Bu. Iya, Yang kanan, kalau yang kiri, Jadi kelihatan. Iya. Oh, Ya, iya. cantik. Jeleknya. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada Amin. hidungnya nih tuh. Bu, Ada lubangnya, Mas? ada, Bu. nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Kapan operasi kanan? April dicek ulang. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau misalnya ini udah sehat, semuanya badan sehat, Fisik. jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini Operasi. kayak selaput ini diambil mungkin ya, pokoknya operasi. Mudah-mudahan bisa normal seperti Amin. ini. Gitu. Udah semuanya? Mungkin dari TND sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Indrik? Buat siapa pertanyaannya? Buat Tendi. Buat Tendi. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, Tendi Ya itu kaget banget lah gitu. Kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Dia pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin ini memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita. Bukti datang terus hanya sekilas sedikit Bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila yang berceritalah dan segala sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya
bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Kak Bekti kan anak ini kan hak asuhnya kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu Belum sampai ke situ mungkin, iya, belum sampai ke situ. Nanti aja, karena prosesnya juga masih nanti, iya. Kak Bekti, kan ngelihat Kadila kan waktu Kak Bekti sakit mengurus itu Iya. gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu. iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah juga. Misalnya Allah lah itu seperti apa ya untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila Sayangnya sama. itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka Ya. sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya Terutama pokoknya di Lasi 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya kan, Bekti? betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku Malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti. Cerita sama Teni aku nangis, cerita sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan Iya. nanti masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya, jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini Ya, segala ya, macam betul. ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu. Ya. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bekti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Gitu. Yang bikin kuat apa sih Bekti nih? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf tadi. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas terakhir dong buat anak-anak sampein, karena udah seminggu Oh katanya. iya betul. Untuk Abel, Daphne, Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, saya pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, soalnya jangan lupa sayang ayah bundanya ya.